Shalom keluarga damai, kita bertemu dalam Samas edisi 11 Oktober 2024. Sebelum masuk ke dalam sharing, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, Tuhan izinkan kami bangun pada pagi hari ini. Kiranya sharing dan segala aktivitas kami hari ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini kita berbicara mengenai anak yang menjaga kesatuan dalam keluarga. Mungkin Bapak Ibu berpikir bahwa sharing ini hanya untuk anak-anak usia sekolah minggu atau maksimal kaum dewasa muda. Tapi sebenarnya tidak demikian. Setiap kita yang memiliki orang tua atau mertua, sekalipun usia kita sudah senior, pada dasarnya kita adalah seorang anak. Kalaupun kita sudah tidak memiliki orang tua ataupun mertua, kita tetap pernah menjalani peran sebagai seorang anak. Karena itu sharing ini berlaku bagi setiap kita. Nats pagi hari ini saya ambil dari Kejadian 47 ayat 11 sampai 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Dalam nats hari ini, Yusuf anak Yakub menjadi seorang anak yang menjaga kesatuan keluarganya di tempat yang lebih baik. Nah, apakah setiap kita juga berlaku seperti Yusuf? Apakah kita mendorong pasangan dan keluarga kita untuk menjaga kesatuan dalam keluarga? Atau justru saat pasangan kita ingin dekat dengan orang tua atau saudara-saudaranya, kita malah mempersulit, mengeluarkan sikap-sikap yang tidak mengenakan, sehingga kesatuan itu tidak terjadi. Mungkin karena mertua atau saudara-saudara ipar kita itu pernah menyakiti kita, sehingga kita kurang suka dengan mereka dan tidak ingin menjaga kesatuan dengan mereka. Justru kita ingin merenggangkan hubungan dengan mereka. Yusuf yang menjaga kesatuan dengan keluarganya juga bukan memiliki keluarga yang baik, apalagi ideal. Saudara-saudara Yusuf mereka-rekakan yang jahat terhadap dia. Tetapi Yusuf tidak mengikuti kedagingannya, melainkan dia bersedia untuk lebih mengikuti kehendak Tuhan, yaitu mengampuni dan menjaga kesatuan dalam keluarganya. Ada seorang yang berjalan kaki, dan pada saat dia berhenti sejenak untuk melihat handphonenya, tiba-tiba ada seekor burung yang lewat, terbang di atas kepalanya, dan membuang kotoran. Sehingga celok, kotoran itu menempel di dahinya. Segera orang ini melihat dengan kamera selfie handphonenya, dan dia lihat, oh betul, ada kotoran burung melekat di dahinya. Kemudian dia pulang ke rumah. Dia melihat ke cermin kecil gitu ya. Dan dia melihat, iya betul, memang ada kotoran burung yang lekat di dahinya. Dia masih kurang puas. Dia pergi ke cermin yang lebih besar. Dan dia lihat, oh ya betul, memang ada kotoran burung yang melekat di dahinya. Kemudian dia pergi keluar rumah. Dia bertemu dengan tetangganya. Dan dia berkata kepada tetangganya, lihat, ada kotoran burung di dahi saya. Memang kurang ajar sekali burung itu. Dia pergi lagi, jalan lagi, dan bertemu dengan temannya. Dia mengatakan hal yang sama. Dia berjalan lagi, bertemulah dengan temannya yang lain lagi. Dan dia juga mengatakan hal seperti itu. Lihat, ada kotoran burung nih melekat di dahi saya. Memang kurang ajar sekali burung itu.
Menurut Bapak, Ibu, dan Saudara, orang ini orang yang pandai ataukah orang yang bodoh? Saya yakin Bapak, Ibu, Saudara sekalian sepakat bahwa orang ini adalah orang yang bodoh. Tetapi maaf, saya kurang sependapat dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Menurut saya pribadi, orang ini bukan orang yang bodoh. Tetapi orang ini adalah orang yang sungguh amat sangat bodoh sekali. Kenapa? Karena orang ini menyimpan kotoran yang tidak perlu. Seharusnya saat pertama kali dia tahu, dia bisa langsung membersihkan dan membuang kotoran tersebut. Tidak perlu disimpan, dilihat-lihat, apalagi ditunjuk-tunjukkan. Tapi, sadarkah kita ini berarti termasuk saya yang berbicara, bahwa setiap kita bisa loh melakukan hal bodoh seperti itu. Mertuaku 15 tahun yang lalu melakukan ini loh sama aku. Waduh, sampah 15 tahun yang lalu masih aja disimpan, dicerita-ceritakan lagi ke orang lain. Bisa diceritakan ke teman, tetangga, atau bahkan ke anak. Sehingga anak itu kita ajari untuk membenci kakek neneknya, om tantenya, atau orang-orang lain dan keluarga yang tidak kita sukai. Seharusnya kita sadar, seperti orang dalam cerita tadi, orang itu tidak punya remote untuk ngeremot pantatnya burung itu, sehingga saat lewat di atas kepalanya, burung itu jangan sampai buang kotoran. Ya, dia tidak punya remote seperti itu, tapi dia bisa membersihkan kotorannya. Demikian pula juga dengan setiap kita. Kita tidak punya remote untuk membuat mulutnya mertua, orang tua, saudara ipar, atau siapapun dalam keluarga kita supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati kita. Kita tidak punya remote itu. Tapi kita punya remote untuk hati kita. Sehingga pada saat sampah itu masuk, kita bisa segera membersihkannya. Ya, kita sudah sepakat ya, bahwa kelakuan yang menyimpan sampah yang bisa menyebabkan perpecahan dalam keluarga itu adalah tindakan yang bodoh. Apakah kita mau terus berlaku bodoh seperti itu? Ataukah kita ingin berlaku bijak? Sehingga kita senantiasa bersedia mengampuni dan menjaga kesatuan dalam keluarga. Kiranya Tuhan memampukan setiap kita. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan sharing pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan mengubah hati kami menjadi tanah yang subur, bukan tanah yang keras atau berbatu-batu, sehingga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.